Bisa. Mulai belum sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Rizky Syafril yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pengertian dan ruang lingkup serta pemikiran sistem administrasi negara. Sebelum kita mempresentasikan, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Mirazi Ma'ruf, saya sendiri. Yang kedua Fajar Al-Ghifari, dan yang ketiga Aprilia Hapsari. Untuk presentasi pertama yang saya persilahkan kepada Fajar Al-Ghifari. Kepada Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kenalkan nama saya Fajar Ali. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian sistem, pengertian administrasi, pengertian negara, pengertian sistem administrasi, dan pengertian administrasi negara. Baik, yang pertama pengertian sistem. Pengertian sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, mempengaruhi dan saling ketergantungan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi, suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Pengertian sistem administrasi disebut dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia adalah merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sumantri, sistem menyebutkan sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapatkan gangguan. Menurut Gabriel A. Almond, ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Berikutnya syarat utama sistem dan komponen sistem. Sistem selalu melibatkan komponen. Kemudian komponen tersebut saling interaksi, interrelasi, intervensi akan memperlihatkan suatu totalitas. Berikutnya komponen sistem yaitu pertama adalah input atau masukan, bisa berupa informasi, energi, dan bahan-bahan. Kemudian conversion yaitu proses konversi oleh manusia dan atau mesin-mesin. Kemudian out atau keluaran bisa berupa barang atau jasa yang dapat dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah feedback atau umpan. Berikutnya pengertian administrasi. Saya ulangi, berikutnya adalah pengertian administrasi. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah to administer. To administer dapat diartikan sebagai to manage atau to direct. Dalam arti sempit, administrasi disebut tata usaha. Sedangkan dalam artian luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya yang mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Tehelianggi, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlihat dalam suatu bentuk kerjasama demi terciptanya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Berikutnya, administrasi mempunyai ciri pokok. Yang pertama adalah kerjasama.
Yang kedua, banyak orang. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, kegiatan yang runtun dalam suatu proses. Dan yang terakhir adalah tujuan. Berikutnya, pengertian negara. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa-desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Herman Wiener, negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah. Berikutnya, syarat adanya negara. Ada 4 syarat adanya negara. Yang pertama, adanya wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang sangat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Kemudian adanya pengakuan. Adanya pengakuan dari dalam dan dari luar negeri tentang eksistensi suatu negara sangat penting. Pengakuan dari dalam negeri adalah kesediaan dan kerelaan warga negara untuk diperintah oleh pemerintahan yang sah, sedangkan pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara-negara lain dari luar negara dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara itu untuk mengakui suatu negara merdeka dan pemerintahan yang berkuasa. Kemudian adanya pemerintahan. Unsur selanjutnya membentuk negara adalah pemerintahan. Unsur pemerintahan yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang sah dan daulat. Kemudian adanya rakyat. Rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan rakyat adalah unsur penting bagi terbentuknya suatu negara. Berikutnya pengertian sistem administrasi. Sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah administrasi negara sebagai suatu sistem yang dipraktikkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna aspirasi publik dalam pencerahan dan pencerdasan bangsa untuk mewujudkan clean and good governance sebagai bagian dan upaya membangun sistem administrasi negara sesuai jiwa kedaulatan rakyat merupakan hal yang perlu dikedepankan. Tersebut dimaksudkan untuk membangun kinerja dan sistem administrasi negara nasional. Hal ini penting dalam mewujudkan apa yang disebut sebagai responsibility, nilai asas keputusan umum, dan nilai moral dalam mengelola administrasi negara. Berikutnya pengertian administrasi negara. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sistem pada hakikatnya adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, saling tergantung satu sama lain, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga merupakan suatu bulatan yang utuh serta peranan dan tujuan tertentu. Suatu sistem akan ditentukan dari sistem yang lebih besar. Nilai atau peranan sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan subsistemnya. Sebaliknya, nilai atau peranan masing-masing sistem akan ditentukan pula oleh nilai atau peranan sistem yang bersangkutan. Sebagai satu sistem, interaksi negara terdiri dari berbagai subsistem antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, material, dan lainnya. Presentasi tentang pengertian sistem administrasi negara, sistem administrasi, dan administrasi negara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar Al-Ghifari. Selanjutnya saya yang akan menyampaikan materi, yaitu paradigma dan ruang lingkup sistem administrasi negara. Perkembangan dan lahirnya paradigma baru administrasi negara ini berpengaruh terhadap sistem administrasi suatu negara, termasuk dalam sistem administrasi negara di Indonesia. Paradigma menjadi konsep yang menarik perhatian sejak Thomas Kuhn di awal 1960-an. Menerbitkan bukunya yang monumental berjudul The Structure of Scientific Revolution dan Pandangan Kuhn, mempengaruhi pengamat dalam berbagai bidang ilmu sosial termasuk administrasi negara. Menurut Nicholas Henry, dengan memusatkan pengamatan atas lokus tempat di mana bidang itu berada dan fokus kekhususan dari bidang ini, dari ilmu administrasi seperti yang dianjurkan Golem Bieski,
telah membagi perkembangan administrasi negara ke dalam 5 paradigma, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kelima paradigma itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, dikotomi antara politik dan administrasi. Fokus administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah. Dan yang kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini, yang dipentingkan adalah fokusnya, yaitu prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan di setiap lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Pada periode ini muncul kritik-kritik sebagai reaksi terhadap kelemahan yang tampak pada paradigma 1 dan 2, yang pada dasarnya meliputi dua hal, yaitu yang pertama, dikotomi antara politik dan administrasi yang tidak realistis. Yang kedua, prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak dapat berlaku universal. Dan pada akhirnya dikotomi ditolak bukan karena memisahkan politik dan administrasi, melainkan karena menggabungkan mereka dalam satu cara yang mengovide norma-norma pluralisme tentang ilmu politik pasca perang. Selanjutnya, yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Kembalinya administrasi negara dalam lingkungan ilmu politik mendorong perkembangan ilmu perilaku, behavioral science dalam bidang studi administrasi negara yang tumbuh dalam dua jalur, yaitu teori organisasi dan untuk lebih memahami perilaku organisasi dari segala sudut pandang, seperti sosial psikologi dalam organisasi, development atau OD, dan ilmu manajemen termasuk analisis kuantitatif, analisis sistem, operation research, dan ekonometri yang merupakan fokus dari paradigma 4 ini. Selanjutnya yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Paradigma ini mengidentifikasi dengan masalah dan kepentingan publik sebagai lokus dan teori administrasi, ilmu manajemen dan kebijakan publik sebagai fokus. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara, seperti ilmu politik, ekonomi, politik, proses pembuatan kebijakan publik, serta analisisnya dan perkiraan keluarannya. Selanjutnya, pada titik sentral pembahasan kelima paradigma tersebut berkisar pada soal fokus dan lokus administrasi negara. Teori-teori yang diperlukan dalam setiap paradigma dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 bagian teori kuartet yang terdiri dari teori deskriptif, teori normatif, teori asumtif, dan teori instrumental. Sekian dari saya. Materi yang akan melanjutkan ialah Aprilia Hapsari. Kepada Aprilia Hapsari dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup. Silalahi pada tahun 1989 mengemukakan argumen yang dapat dipergunakan terkait dengan ruang lingkup administrasi yang tidak lepas dari organisasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan komunikasi, yaitu sebagai berikut ini. 1. The most elementary aspect of administration is organization, atau hubungan organisasi dengan administrasi ibarat ilmu anatomi atau sketologi kepada lapangan medicine. Yang kedua, management involves the concrete practice and the observable technique of administration. Yang ketiga yaitu administrasi kadang-kadang menunjuk pada kata-kata khusus, baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering disebut organisasi administratif atau manajemen administratif. Yang keempat, management is administration in action atau dinamika administrasi terwujud dalam manajemen.
Yang kelima, organisasi sebagai kompleks pola atas komunikasi dan bentuk hubungan yang lain di dalam masyarakat. Yang keenam, organisasi yang terpenting di dalamnya adalah sistem informasi dan sistem pengambilan keputusan. Yang ketujuh, yaitu komunikasi bukan merupakan aspek sekunder atau aspek yang didapatkan kemudian, melainkan bagian yang merupakan bagian yang lebih penting dari kemungkinan-kemungkinan fungsi dasar yang lainnya. Komunikasi merupakan inti dari kegiatan-kegiatan terorganisasi dan sekaligus merupakan proses pemula yang menyebabkan fungsi-fungsi lain terbentuk kemudian. Yang kedelapan, eksistensi sebuah organisasi dibutuhkan 3 kondisi, yaitu ada orang yang saling berkomunikasi, ada orang yang bersedia mendukung kegiatan, dan ada tujuan. Fungsi yang utama bagi organisasi ialah pengembangan dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kesembilan, yaitu komunikasi memegang peranan pokok dalam setiap administrasi. Administrasi adalah komunikasi. Yang terakhir yaitu betapapun beragamnya kegiatan atau betapapun khususnya kecakapan yang harus dimiliki, hasil analisis tentang tugas eksekutif adalah komunikasi. Manajer harus menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, komunikasi. Pemikiran sistem administrasi negara. Pemikiran sistem administrasi negara secara filosofis mengarah pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan nyata yang dihadapi suatu sistem administrasi, baik berupa hal yang menyangkut dalam sistem sendiri maupun ekses yang timbul dalam hubungan interaksinya dengan lingkungan, serta upaya untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Sebagai suatu sistem, administrasi negara berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang merupakan faktor-faktor lingkungan atau ekologi, baik yang bersifat alam maupun sosial. Lingkup perhatian administrasi meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata nilai yang menjadi dasar dan tujuan, serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi negara. Yang kedua, organisasi dan manajemen pemerintah negara. 3. Manajemen pemerintah negara. 4. Sumber daya aparatur negara. Yang kelima, sistem dan proses kebijakan negara. Yang keenam, posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dan dalam bernegara. Yang ketujuh, hukum administrasi negara. 8. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara. Dan yang terakhir, yaitu hukum administrasi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narator Lia. Dengan paparan yang telah disampaikan oleh Aprilia, maka berakhir pula presentasi kami. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan pada kelompok kami, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.